Pagi dokter sekalian, selamat datang di acara webinar Lavien Transforming Subablative Thulium Laser 1927 nanometer Enhanced Safety and Effectiveness. Perkenalkan, nama saya Dr. Mayang dari PT Samtek Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani dokter sekalian dalam webinar hari ini. Hari ini, kita semua akan mengikuti webinar bersama dengan Dr. Almond Wibowo, MBiomed AAM. Dr. Almond merupakan owner dari private clinic yang juga merupakan klinik pertama di Indonesia yang menggunakan Lavian Thulium Laser. Agenda webinar kita kali ini sungguh menarik dan bertabur hadiah. Karena selain ada presentasi dari Dr. Almond, juga akan ada kuis serta post-test dengan hadiah, di mana hadiah post-test hari ini yaitu 5 orang partisipan dengan jawaban terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk private training dengan Dr. Almond Wibowo di Private Clinic Jakarta. Jadi, diharapkan seluruh dokter yang ikut pada webinar hari ini dapat stay dan mengikuti webinar hingga akhir. Nah, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya ingin mengundang Mr. Aiden from Wontek Manufacture Korea untuk membuka acara kita hari ini. So everyone, please welcome Mr. Aiden. Hello Aiden, how are you? And I'm with Aiden. My name is Taebong Kim. I'm in charge of overseas sales at OneTech as a sales director. So today, I'd like to introduce OneTech and our business briefly instead of Aiden. So yeah, thank you for arranging this webinar and then welcome for today's webinar. So may I start the company introduction? Would you Yes. share our introduction of Monte? Okay, please, Mr. Before we came. Okay. OneTech was founded 25 years ago, and then this year is the OneTech's 25th anniversary year. OneTech founded by Jongwon Kim. Actually, he's an engineering doctor and still working as a chairman. And his son, Rino Kim, is now also CEO and president at OneTech. And Rino Kim graduated Cornell University as an MBA. The OneTech power is from the both CEO based on the engineering and then also marketing. The synergy of marketing and then engineering makes a great result in the aesthetic business field. I'm working over 60 engineers at OneTech. We've already developed more than 60 devices in aesthetic and surgical. And also, yeah, next page, please. Let me introduce our main device from Oligio and then Pico Alex and then Labian. Many of them already have US FDA. So today I'd like to focus on the Oligio and then Labian. So you can see how we can sell the Labian in a short time and then Oligio. Actually, from last month, we reached 2,000 units of Oligio in 4 years. And then for the Labian, it's almost 2,000 units in 3 years, especially in Brazil. We already sold 1,000 units of Labian. And personally, I made a contract with a American distributor last month, and then we contracted 250 Labian deal last month. And next. So the popularity and then our successful sales of our main device is from our IP capacity. As I mentioned, we have more than 60 engineers
we have a lot of patent and then global certification. So one tax power is from our R&D department. So as you can see, we have more than 50 partners globally, and then each country and then each continent has their own preference technology and then devices. And for the Asian market, Labian and then Oligio and also Pico lasers are very successful. So we also promoting with our famous celebrities for Oligio because Oligio is more like a not a device business and also consumable business. So we are enhancing our marketing for B2C as well. So okay, this is a brief introduction of our company and our business. Thank you for listening today's introduction. Oke, thank you so much, Mister, for your greeting. Oke, dokter-dokter sekalian, apakah sudah siap semua untuk kita masuk ke acara selanjutnya? Nah, untuk acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita untuk hari ini, yaitu Dr. Almond Wibowo, MBiomed AM. Dr. Almond Wibowo merupakan head doctor dan juga owner dari Private Clinic Jakarta. Beliau lulusan kedokteran dari Universitas Diponegoro dan Magister Biomed dari Universitas Udayana. Beliau sudah berkecimpung di dunia estetika lebih dari 10 tahun dan memiliki pengalaman mendalam terhadap alat laser, radiofrekuensi, filler, botulinum toksin, dan thread lift. Dan sejak awal tahun 2024, Dr. Almond telah menggunakan Lavien di private clinic dan menjadi pengguna pertama Lavien thulium laser di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih detail tentang Lavien thulium laser, mari sama-sama kita panggilkan langsung Dr. Almond Wibowo. Dr. Almond, selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabarnya dokter? Baik, Oke gimana kabarnya? dokter, baik juga dokter. Oke dokter, dokter-dokter di sini udah nggak sabar nih dok untuk dengar presentasi dokter. Waktu dan tempat saya persilahkan ya dokter. Oh, oke, thank you ya. Aku minta izin share screen-nya. Slide-nya keluar nggak? Aman ya? Aman dok, terlihat dokter. Oke. Nah, eh, hari ini saya akan ngebahas soal thulium. Ya, panjang gelombangnya tuh kalau nanti misalnya ada sales yang ngejual atau datang, sebetulnya tiap laser kekhususannya ada di panjang gelombang. Nah, yang namanya thulium itu ada di panjang gelombang 1927. Nah, kalau dokter tanya, saya agak susahnya kalau webinar adalah saya nggak bisa nanya ke masing-masing dokter sebetulnya udah pernah pakai laser apa aja, nyarinya laser apa, dan kawan-kawan ini yang paling bikin saya bingung. Nah, cuman kalau saya pukul rata, saya samain semuanya, kalau ditanya saya termasuk salah satu klinik yang lasernya lumayan lengkap, bukan yang paling lengkap tapi lumayan banyak. Terus kalau ditanya kenapa tiba-tiba tahun ini, awal tahun kemarin, saya tiba-tiba masukin laser thulium yang panjang gelombangnya 1927. Nah, kalau dibilang ini fraksional laser, terus ada depan kata-katanya kalau dokter lihat di tulisan sini adalah non-ablatif fraksional laser. Dibilang non-ablatif itu ada benernya, tapi ada nggak benernya. Karena kenapa? Non-ablatif di sini hanya surface atau permukaan kulitnya yang non-ablatif. Tapi di dalam kulitnya, di lapisan basal membrannya, dia ablatif. Nah, ini yang kita bilang jadi agak rancu sebetulnya masuknya non-ablatif atau ablatif. Tapi karena nggak ada downtime, karena permukaan kulit atau lapisan keratin dokter full intact, nggak ada perlukaan, makanya dimasukkan ke dalam kategori adalah non-ablatif. Nah, enaknya non-ablatif itu biasanya adalah enaknya di pasien. Jujur bukan enak di dokternya. Karena kenapa?
semua yang kalau dokter pernah main fraksional, entah itu mulai dari RF radiofrekuensi, entah itu dokter pakai erbium, entah dokter itu pakai CO2, entah dokter itu pakai NDIAC 1064, yang namanya full fraksional atau dokter bolongin kulitnya, downtime itu paling cepat 6 hari hingga 7 hari. Nah, banyak ada sebagian pasien yang punya masalah atau punya problem di sana. Karena kenapa? Nggak semua pasien kita itu ibu rumah tangga, nggak semua pasien kita nganggur, dan nggak semua pasien kita kalau perawatan tuh izin sama lakinya. Nah, kalau downtime-nya lama, biasanya pasien-pasien saya yang di sini yang bekerja atau nggak minta izin atau perawatan sukanya sembunyi-sembunyi, itu punya masalah. Nah, sedangkan kita juga tahu, mostly kalau dokter mau memperbaiki tekstur atau permukaan kontur kulit dokter, itu dokter membutuhkan yang namanya laser fraksional. Entah itu mulai dari pori-pori, entah itu mulai dari fine line, entah itu mulai dari acne scar, bahkan belakangan untuk pigmentasi atau flek atau melasma dan kawan-kawan. Buktinya apa? Dokter kenal nanti ada yang namanya fraksional RF. Radiofrekuensi dibikin fraksional atau needle RF. Belakangan juga mereka mulai bilang, oh ternyata saat kita ngerjain fraksional RF, ada perbaikan dalam pigmentasi atau improvement dalam pigmentasi. Nah, makanya belakangan banyak presentasi atau banyak dokter yang menjual treatment fraksional bisa juga untuk pigmentasi. Nah, makanya kita bilang fraksional thulium juga bisa fokus untuk pigmentasi, betul bisa. Untuk tekstur permukaan kulit bisa, pori-pori bisa, acne scar bisa, tightening pun dapat. Plus sebetulnya dia juga membantu yang namanya transepidermal drug delivery. Nah, karena fungsi dan downtime ini, makanya saya bilang, ya sudah saya ambil aja Lavian. Karena kenapa? Thulium yang pertama saya coba dan saya pakai adalah yang ini. Dan so far memenuhi ekspektasi. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah ada masalah dengan itu. Nah, terus kalau dokter tanya, dok kenapa mekanisme kerja thulium bisa seperti itu? Nah, ini kursor saya kelihatan nggak di presentasi? Atau kursor saya nggak kelihatan? Kelihatan Kelihatan ya? dokter, ya. Nah, jadi gini, dokter nanti lihat di panjang garis kiri ini ada yang angka 2000, 20.000, 10.000, 1.000, 100, 1, 0,1. Ini adalah tingkat absorpsi. Yang di bawah 200, 400, 700, 1000, 5000 ini adalah panjang gelombang laser. Nah, tiap kali dokter mau beli laser, dokter harus buka diagram ini. Karena ini nanti yang menunjukkan sebetulnya mekanisme kerja laser dokter ada di mana. Nah, target laser sebetulnya nanti ada 4 ini doang. Oksihemoglobin atau yang warnanya merah, darah penuh oksigen, pokoknya semua yang berwarna merah. Deoksihemoglobin adalah semua yang berwarna biru tua. Melanin yang berwarna coklat dan abu-abu. Water ya kita udah tahu itu adalah air. Nah, di kulit dokter ada 4 organ target ini yang nanti ditarget sama laser dokter. Jadi misal nanti dokter misalnya beli laser yang panjang gelombangnya di angka 400-an, 450 dan kawan-kawan. Atau 470, nanti dokter ketemu yang namanya laser yellow, terus V-beam dan kawan-kawan, nanti dokter akan punya, ketemunya di sana. Nah, dokter lihat laser ini bekerja di angka 470-an di sini. Nah, nanti dia akan menembak kurang lebih di angka ini. Jadi kalau dokter lihat di sebelah kiri ini, dia puncak lasernya nerimanya di oksihemoglobin. Artinya apa? Laser ini gitu saya tembak karena dia paling sensitif atau terabsorpsi paling banyak di oksihemoglobin, makanya dia untuk nembak warna merah atau pembuluh darah, dokter itu dia yang paling sensitif atau paling cepat. Itu adalah cara bacanya. Di sini contoh dokter punya laser yang namanya erbium yak. Erbium yak panjang gelombang 2940. Di antara semua laser, erbium yak dia paling sensitif terhadap air.
Artinya apa? Dia paling tinggi relatif absorptionnya. Jadi kalau erbium ya relatif absorptionnya paling tinggi terhadap air, saat energi laser ini saya keluarkan hanya sedikit aja, airnya udah langsung rusak atau langsung menguap atau langsung pecah. Nah, itu mekanisme kerjanya. Jadi makin tinggi angka ini, artinya penyerapan lasernya makin bagus, penyerapan lasernya makin spesifik, penyerapan lasernya makin tinggi. Jadi saat saya tembakin lasernya aja sedikit, laser itu udah cukup untuk memecahkan atau merusak 4 target dokter ini yang nanti dokter pilih. Kenapa itu makin ideal? Karena makin sedikit energi yang kita pakai, perlukaan ke tisu surrounding atau jaringan sekitar kulit dokter juga makin limit, makin terbatas. Kalau perlukaan jaringan sekitarnya makin dikit, respon untuk HPI atau respon untuk supaya sembuhnya lebih cepat dan lebih bagus itu lebih oke. Karena kenapa? Sedikit energi artinya sedikit perlukaan ke jaringan sekitar, artinya sedikit panas yang dokter sebarkan, artinya respon HPI-nya juga makin sedikit. Nah, itu adalah cara baca lasernya. Nah, terus kalau dokter tanya, kenapa tiba-tiba saya pilih thulium? Nah, kita bilang erbium itu penyerapannya di 10.000 absorption rate. CO2 ada di 10.600, itu ada di 5.000 absorption rate. Atau bahkan ada beberapa orang bilang CO2 itu penyerapannya bahkan cuma di angka 1.000. Tapi kita bilang ini kisaran kurang lebih sekitar 5.000. Nah, terus kalau dibilang thulium ada di mana? Thulium itu di angka relatif kurang lebih sekitar angka 1.000. Dok, kalau gitu kenapa dokter nggak pilih erbium yak aja? Kenapa dokter nggak pilih CO2? Kenapa dokter pilih thulium? Padahal thulium penyerapan di airnya lebih nggak sensitif dibandingkan erbium dan CO2. Nanti itu jawabannya adalah begini. Erbium saat saya pertama kali tembakan, karena dia sangat sensitif terhadap air, permukaan kulit dokter yang namanya lapisan keratin, sel-selnya juga dibikin oleh air. Kalau saya tembakan erbium, otomatis keratin saya juga pecah. Karena 99% keratin saya isinya air. Kalau airnya pecah, keratinnya pecah. Artinya apa? Erbium ini saat saya tembakan, saat pertama kali saya tembakan, nanti dia dokter lihat penetrasi penyerapannya hanya sampai di stratum corneum. Saat saya mau nembak erbium makin dalam, artinya erbium ini saya harus tembak berkali-kali. Jadi tembakan pertama stratum corneum hilang. Tembak berikut lagi lapisan epidermis. Tembak berikutnya lagi baru basal membran. Tembak berikutnya lagi baru dermis layer. Nah, karena dia sangat sensitif terhadap air, jadi saya harus nembak berkali baru bisa menembus ke dalam. Kenapa orang bilang CO2 bisa lebih dalam? Kita lihat gambar ini lagi. CO2 lebih nggak sensitif terhadap air. Nah, kalau aku tembak, lapisan keratinnya hilang sebagian, terus lasernya makin masuk lagi karena dia nggak sensitif sama air, lebih tidak sensitif sama air terhadap erbium. Makanya lasernya bisa masuk lebih dalam lagi karena tidak semua lasernya diserap air di permukaan kulit dokter. Makanya CO2 bisa masuk lebih dalam lagi. Makanya tiba-tiba orang bilang CO2 lebih agresif karena penetrasinya lebih dalam. Nah, thulium dokter lihat sebelahnya. Dia bisa nembus sampai perbatasan epidermis dengan dermis. Karena kenapa? Basic prinsipnya sama. Thulium lebih nggak sensitif lagi terhadap air. Jadi saat saya tembak, keratin kulit saya ada air, rusak sebagian tapi nggak banyak. Karena lasernya tidak sensitif terhadap air. Lasernya masuk lagi ke dalam epidermis. Epidermisnya luka sedikit karena airnya rusak sebagian. Kemudian dia ke basal membran dan terakhir yang dirusak di basal membrannya. Jadi nanti tiba-tiba basal membrannya bolong, tapi atasnya hanya rusak sebagian.
Erbium glass karena lebih nggak sensitif lagi terhadap air, dokter lihat erbium glass lebih nggak sensitif lagi terhadap air, dan erbium glass mepet juga di melanin, makanya erbium glass dia sedikit masuk lebih dalam, tapi karena sangat tidak sensitif terhadap water, atau kita bilang laser ini saat dokter tembak diserap oleh dua benda, air dan melanin. Jadi saat laser ini dokter tembak masuk, terakhir di lapisan dermis kulit dokter, laser ini dibagi menjadi dua. Satunya menembak air, satunya menembak melanin. Akibatnya apa? Di dalam sini air dokter tidak pecah karena energi lasernya dibagi jadi dua, satu nembak air dan satu nembak melanin. Akibatnya hanya terjadi coagulating proses, hanya pemanasan di sini, tapi tidak ada perlukaan di dalam sini. Makanya erbium glass itu disebutnya sublatif, tidak merusak, tapi dia hanya memanaskan sampai dalam. Itu kita bilang namanya sublatif, bukan ablatif. Jadi beda. Nah, makanya perbedaan erbium glass sama thulium ada di sana. Nah, itu cara milihnya. Kalau dokter milih 1064, ada di sini 1064, dokter lihat paling tinggi penyerapannya adalah dia di melanin. Makanya kalau dokter pakai laser NDIAC 1064, laser dokter-dokter tembak, dia ngejarnya adalah melanin. Jadi ini adalah cara baca semua laser untuk dokter nentuin sebetulnya laser dokter paling bagus di mana. Jadi kalau nanti ada orang yang datang ke tempat dokter, termasuk kalau kita bilang somtek misalnya datang ke tempat dokter karena dia ngeluarin Pico Alexandrite, itu panjang gelombangnya di 700-an. 700-an kalau dokter lihat angkanya ada di sini. Pico Alexandrite juga nembak pertama adalah di melanin. Jadi makanya Pico 1064, Pico Alexandrite, semua sales mesin jualannya adalah untuk laser pigmentasi. Karena dia fokus nembaknya di dua tempat yang namanya adalah melanin. Cuman bedanya di mana? Kalau 1064 karena dia lebih gak sensitif terhadap melanin dibandingkan Alexandrite, kalau dokter pakai laser 1064 yang kita bilang namanya neodymium YAG, otomatis energi yang dipakai lebih besar daripada energi yang dokter pakai kalau dokter menggunakan laser Alexandrite. Jadi misalnya dokter pakai spot size 6, Picot spot size 6, terus pakai laser NDIAC, energi yang dokter pakai 0,8 joule sampai 1,2 joule. Di Alexandrite energi yang dokter pakai lebih kecil. Nah, kalau yang tadi aku bilang, energi lebih kecil sedikit lebih enak karena respon HPI-nya lebih rendah. Tetapi tetap hati-hati, bukan berarti kalau energi lebih kecil, respon HPI pasti nggak ada, cuman lebih rendah. Tetapi negatifnya Alexandrite, kalau dokter lihat di sini, 1064 penetrasinya bisa lebih dalam dan Alexandrite penetrasinya lebih superficial. Jadi kalau pigmentasinya lebih dalam, 1064 lebih enak, tapi kalau pigmentasinya lebih superficial, Alexandrite lebih enak. Nah, ini dua slide ini adalah cara baca kalau dokter mau beli laser. Dan ini bisa dipakai untuk semua jenis laser, entah itu mau dari merek manapun. Nah, cuman hari ini saya akan bahas fokus adalah thulium. Yang saya paling banyak pakai adalah di mana? Nanti untuk pigmentasi, skin tightening, pori-pori, dan terakhir saya banyak pakai bonusnya, transepidermal drug delivery. Entah kenapa dari dulu thulium sebetulnya udah masuk ke Indonesia, tapi kebanyakan hanya dipakai untuk ini, transepidermal drug delivery. Nah, bagi sebagian orang akan ngerasa laser ini terlalu mahal kalau hanya dipakai untuk ngebantu penetrasi obat. Untuk ngebantu penetrasi obat suntik aja itu jauh lebih murah. Betul. Makanya saya bilang transepidermal drug delivery sebetulnya saya akan masukkan sebagai bonus. Nah, terus kalau dokter tanya, "Dok, kenapa di Brasil tadi kan dibilang sama prinsipal dari Wontek-nya sendiri bahwa thulium Laviang itu penjualan paling suksesnya di Brazil. Brazil punya skin type yang sama seperti kita, which is itu 5 dan 6. 4 ada sedikit, 5 terus kemudian 6.
Nah, ternyata thulium itu lumayan aman terhadap resiko hiperpigmentasi atau HPI atau rebound. Kita tahu makin gelap skin type-nya, resiko rebound atau flek-nya hilang sementara atau pigmentasinya hilang sementara, kemudian pigmentasinya tumbuh makin gelap, itu sangatlah mudah, apalagi kita di negara tropis. Dan ternyata thulium itu lumayan aman untuk dokter nge-treat pigmentasi. Dan yang kedua, keluhannya juga sama di kita karena orang Asia, gender Asia, kebanyakan fat, lapisan lemak kita lumayan tebal sehingga lapisan lemak ini ngebebanin kulit. Jadi kulit kita kesannya, saya bilang hanya kesannya, lebih gampang melorot atau lebih gampang turun. Makanya banyak pasien juga pengen skin tightening supaya kulitnya lebih kuat. Jadi kulitnya menahan supaya lemak ini tidak tertarik beban gravitasi ke bawah. Yang ketiga yang paling banyak juga karena negara kita tropis, otomatis produksi keringat sama minyak akan berlebih. Akibatnya apa? Pori-pori makin besar, pori-pori sangat banyak. Dan nanti ada juga untuk acne scar. Nah, ini adalah indikasi yang paling saya sering tawarkan, saya sering kasih ke pasien kalau pasien butuh untuk ini semua. Dan rata-rata hampir semua pasien saya butuh ini. Nah, saya pakai ini karena sebetulnya dia bukan salah satu yang tercepat untuk hasilnya, bukan. Saya akan bilang, dok, kalau dokter berharap sekali laser semua itu terjadi dan semua itu hilang, enggak. Thulium laser bukan laser yang paling cepat untuk bisa memberikan hasil itu semua, bukan. Tapi laser yang paling aman untuk dokter kerjain tanpa menimbulkan efek samping. Itu yang saya berani bilang iya. Dan yang kedua adalah laser yang paling sedikit downtime-nya. Makanya itu biasanya pasien suka. Jadi pasien ya sudahlah dok, selama pengerjaannya cepat, nggak ada downtime, benefitnya banyak, kerjain aja sebagai laser untuk maintenance. Jadi laser yang bisa dipakai untuk treatment rutin. Rutin tiap berapa lama, tiap 3 minggu, 4 minggu sekali, it's okay. Kadang-kadang pasien saya mintanya lumayan agresif, saya kerjain tiap 2 minggu. Walaupun sebetulnya saya tetap bakal sarankan 3 hingga 4 minggu sekali. Nah, ini indikasi-indikasi lainnya. Jadi dokter bisa untuk freckles, dokter bisa untuk skin tone, skin texture, skin rejuvenation, fine line, dan kawan-kawan ini dokter bisa kerjain. Nah, indikasi sebanyak ini biasanya nanti semuanya tergantung settingan dokter, dokter mau ngarahinya ke arah mana. Nah, ini yang tadi saya bilang panjang lebar. Cuman biasanya saya butuh gambaran atau simulasi supaya dokter bisa memahaminya lebih gampang. Nah, jadi laser thulium karena tadi kita bilang dia lebih tidak sensitif terhadap air. Saat laser thulium saya tembakkan, yang warnanya pink itu adalah lapisan epidermis dokter, yang warnanya ungu adalah lapisan, yang ungu bawahnya ini adalah lapisan dermis. Lapisan keratin ini pink ini banget, gitu saya tembak dengan thulium, dia mulai robek. Sebagian airnya rusak, hanya sebagian. Kemudian dia masuk lagi ke dalam sampai ke basal membran, baru basal membrannya bolong. Ini yang dibilang non-ablatif. Karena bagian permukaan kulit dokter bagian atasnya full intact. Hanya terjadi rongga-rongga kecil, nah tapi baru rongga besarnya tercipta di basal membran. Itu yang kita bilang adalah non-ablatif. Non-ablatif yang di atas, tapi ablatifnya di bawah. Nah, terus kenapa ini juga alasan kenapa dulu dipakai sebagai transepidermal drug delivery. Kita tahu bahwa obat saat diolesin, biasanya obat ini ketahan di lapisan keratin dokter karena lapisan keratin dokter itu sebagai barrier penahan air. Nah, makanya ada rumus di bawah 50 Dalton atau ukuran molekul obat yang sangat kecil dokter olesin baru bisa menembus lapisan keratin masuk ke dalam dermis dokter. Makanya tidak semua krim dokter oles itu bisa masuk. Nah, karena lapisan keratinnya dibikin bolong-bolong kecil kayak keju dibikin bolong-bolong kecil, dia membantu yang namanya transepidermal drug
delivery. Makanya saat dokter olesin obatnya, karena ada rongga mikro yang tercipta, makanya kalau dokter oles serum atau obat, penetrasinya jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah masuk. Setelah masuk, obat itu akan terakumulasi di basal membran dokter. Di mana basal membran dokter inilah tempat stem cell kulit dokter berada. Makanya kalau dokter oles vitamin C, dokter oles growth factor, dokter oles apapun yang bisa menstimulasi stem cell kulit dokter, proliferasi atau regenerasi atau pertumbuhan kulit barunya akan jauh lebih cepat dan jauh lebih bagus. Nah, itu basic konsep pertama dari thulium laser untuk transepidermal drug delivery. Makanya dulu banyak dipakai. Nah, tapi ternyata ada penelitian lain yang dikerjakan juga menggunakan thulium laser. Sudah ada jurnal atau papernya yang tadi kita bilang, jadi lapisan keratin dokter ada sedikit ruptur-ruptur, terus kemudian ada bolongan, ada rongga seperti ini yang ukuran rongganya kurang lebih 200 hingga 300 mikrometer. Ternyata di basal membran dokter juga ternyata terdapat namanya melanosit. Melanosit itu apa? Melanosit itu sumber melanin dokter, tempat produksi melanin dokter. Jadi basal membran dia terjadi proses yang namanya melanogenesis, terus melanin dokter dikeluarkan melalui dendritik sel dokter untuk lari ke permukaan kulit dokter ke tempat yang namanya epidermis. Itu normalnya. Jadi kalau pigmen dokter turun ke dermis itu yang sangat jarang, tapi belakangan makin banyak. Karena kenapa? Dokter dengan nggak sengaja, sebetulnya saya akan bilang kalau dokter nggak sengaja, inti utamanya adalah terjadi kerusakan basal membran terlalu dalam sehingga dokter menciptakan terowongan atau tunnel atau bolongan dari epidermis sampai dermis dokter. Pigmen dokter bisa jatuh ke dalam dermis atau lapisan dermis kulit dokter. Nah, biasanya ini adalah karena paparan sinar UVA, UVB yang terlalu lama. UVA, UVB bisa nembus ke basal membran, mengaktifkan melanogenesis, makanya pigmen dokter keluar. Dan kalau dipaparin terlalu lama, lapisan basal membrannya rusak dan nembus terowongan. Jadi pigmen dokter bukannya naik ke epidermis, tapi turun masuk ke dalam lapisan dermis. Itu bisa, makanya banyak pigmentasi dermal. Nah, pigmentasi dermal itu kadang-kadang susah hilang. Dan kadang-kadang juga kita ngelakuin dermapen dengan needle terlalu dalam, kita juga bikin tunnel, bikin terowongan sampai lapisan dermis, jadi kadang-kadang pigmennya juga bisa turun jatuh ke bawah. Makanya kalau treatment bukan berarti semua yang agresif, semua yang dokter kerjakan dengan cara agresif itu semuanya bisa berarti bagus. Enggak. Nah, kita balik lagi ke thulium. Nah, karena basal membrannya ini dilukain, semua sel-sel yang di basal membran diledakkan oleh thulium, akibatnya apa? Melanosit yang ada di basal membran di sini juga ikut pecah. Tapi saya paham, dalam sekali pengerjaan dokter tidak bisa rata menghancurkan semua melanosit. Makanya saya selalu bilang ke pasien, rata-rata 3 kali pengulangan, jumlah sel melanosit aktif yang ada di basal membran kulit dokter akan jauh berkurang. Nah, kalau jumlah sel melanositnya berkurang, yang mengaktifkan atau yang bisa membuat terjadi proses melanogenesis itu juga berkurang. Akibatnya apa? Produksi warna kulit dokter juga berkurang. Saat produksi warna kulit dokter berkurang, warna kulit dokter jadi lebih rata di seluruh wajah. Makanya thulium laser atau Laviang bilangnya ini adalah BB laser. Seperti pasiennya pakai BB cream. Warna kulitnya lebih matte, lebih rata, nggak belang-belonteng. Karena kenapa? Melanositnya diratakan. Semua sumber melanin dokter rapikan atau ratakan. Sehingga produksi warna kulitnya lebih rata. Nah, makanya ini thulium bisa dipakai untuk korektif pigmen karena kenapa? Proses melanogenesisnya diberhentikan dengan cara dia merusak melanositnya. Nah, makanya belakangan banyak dibilang dan terutama di Brasil laser ini lumayan laku karena banyak dipakai untuk treatment pigmen. Tapi itu yang saya bilang, dok, bukan berarti dalam sekali pengerjaan laser dokter udah bisa melihat hasilnya. Enggak, belum. Jadi biasanya butuh
2-3 kali baru dokter bisa melihat hasilnya. Karena kenapa? Pigmen yang udah terlanjur tercipta dan pigmen yang sudah dikirim melalui dendritik ke dalam lapisan epidermis dokter kan nggak dirusak. Jadi tunggu siklus perputaran kulit sampai lapisan keratin dokter terkelupas dengan cukup banyak, itu biasanya adalah 2 bulan hingga 3 bulan, baru warna kulit dokter yang baru yang dimana melanogenesisnya sudah sedikit baru lebih rata. Nah, itu untuk pigmen. Nah, terus untuk comparison, dok, tadi dokter ada jelasin, oke, kalau yang dokter pakai di tempat lain juga ada yang namanya erbium glass. Ada. Nah, 1550 itu erbium glass. Dokter lihat dari sini itu dibilang non-ablatif. Kenapa? Yang tadi saya ceritakan, karena lasernya tidak terlalu sensitif terhadap air, epidermis dia nembus, dermis dia nembus sedikit lebih dalam, baru di dalam ini dia nembak, tapi karena tembakannya kebagi jadi 2, melanin dan air, lubang atau pecahannya sangat kecil karena dia nembak melanin dan nembak air. Dan hanya terjadi heat accumulation atau thermal induction doang di kulit dokter, makanya dia dibilang adalah laser non-ablatif. Kalau thulium sub-ablatif, karena kenapa? Bolongannya ada di bawah. Nah, terus CO2 dan erbium karena bolongannya nembaknya dari atas sampai bawah-bawah-bawah, makanya dia dibilang adalah ablatif laser. Jadi kita bilang kadang-kadang ada orang juga bilang thulium juga, makanya nanti kadang-kadang orang bingung, kadang ada orang juga bilang thulium kan dibilang non-ablatif karena permukaan kulitnya non-ablatif, tapi di bawah kulitnya subablatif. Jadi kadang-kadang orang bilang non-ablatif dan subablatif, ini suka dibalik-balik mana yang non-ablatif dan mana yang subablatif. Cuman pada basic prinsipnya, erbium glass tidak menimbulkan perlukaan, dia hanya bulk heating di dalam kulit dokter. Thulium dia menimbulkan perlukaan atau fraksional, tapi di lapisan basal membran, CO2 dan erbium dia menimbulkan perlukaan dari permukaan keratin hingga ke dalam, tergantung energi yang dokter pakai dan tergantung stacking atau berapa kali dokter tembakan ke dalam kulitnya. Nah, tiap-tiap ini punya benefit masing-masing. Saya nggak ada bilang mana yang paling bagus, mana yang paling jelek. Tiap tembakan laser ini punya benefit masing-masing. Nah, nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan dokter. Nah, terus bagaimana dengan skin tightening? Loh, tadi soal pigmentasi saya udah balas. Terus gimana dok caranya dengan skin tightening dan pori-pori? Jadi pada basicnya skin tightening sama pori-pori itu bisa tercipta pengencangan kulit dan pengencangan pori-pori atau pori-porinya dikecilin itu kalau dokter bisa menimbulkan panas yang cukup untuk merangsang proses neokolagenesis. Terus kalau dokter bilang, loh, kalau cuma proses panas yang cukup berarti erbium glass lebih bagus dong daripada thulium. Secara basic mungkin iya. Karena kenapa? Erbium glass dia hanya fokus bulk heating atau penimbunan panas tanpa melukai permukaan dalamnya. Betul. Nah, tapi kenapa di Laviang dibilang saya suka lasernya? Karena ternyata satu-satunya laser thulium yang pulse duration-nya bisa saya atur bebas. Pulse duration tuh maksudnya apa? Jadi pulse duration itu secara gambaran kasar adalah laser dokter mau dibikin sebagai penghancur atau cuma ngebolongin doang tanpa panas, atau ngebolongin plus panas, atau cuma panas doang yang dokter keluarkan. Nah, jadi laser Laviang atau thulium dari Laviang ini ternyata settingannya bisa dibikin agak menyerupai erbium glass. Karena kenapa? Dia pulse duration-nya dibuka atau dibiarkan. Dokter bisa setting pulse duration dokter. Jadi energi yang diberikan dokter cukup kecilkan. Kalau energi yang dokter berikan dokter kecilkan, akibatnya apa? Perlukaan atau ablatif di bagian dermis atau basal membran dokter akan makin kecil sehingga minim perlukaan. Tapi pulse duration dokter naikin, akibatnya apa? Lasernya akan dikeluarkan pelan-pelan. Karena lasernya dikeluarkan pelan-pelan, jadi kalau laser ini kena air di kulit dokter, suhu airnya naiknya pelan-pelan. Akibatnya apa? Lama-lama terjadi heat accumulation. Beda dengan kalau laser saya keluarkan secara cepat, suhu air di kulit nggak sempat naik,
nggak sempat naik, terus tiba-tiba airnya menguap, plup, pecah. Nah, ini biasanya saya pakai teknik itu hanya untuk ngebolongin dan mencegah supaya panas di kulit nggak terlalu banyak supaya respon HPI-nya lebih rendah. Nah, enaknya Laviang adalah saya bisa atur itunya secara manual. Jadi contoh, misal, oke, saya ketemu pasien, pigmentasinya banyak, fleknya tebel di mana-mana atau okronosis banyak. Saya hanya mau merusak basal membrannya aja. Saya mau bolongin itu basal membran, saya mau kurangin itu melanosit tanpa panas. Energi saya naikkan. Pulse duration saya kurangin. Jadi apa? Laser ini gitu saya tembak karena energi naik, dia bisa bikin bolongan atau fraksional makin besar, makin bagus. Dan karena saya tembaknya sangat cepat, pulse duration-nya sangat rendah, jadi tembakannya artinya cepat sekali, air di lapisan basal membran dokter nggak naiknya sangat cepat dan langsung menguap. Plup. Nah, jadinya hanya tercipta bolongan doang, tapi panasnya sedikit minimal. Jadi untuk pigmentasi aman. Tapi kebalikan, pasien ini datang, pasien ini acne scar, pori-pori, dan butuh skin tightening. Dan nggak pengen ada downtime, nggak pengen ada perlukaan. Energinya saya turunkan supaya apa? Basal membran terjadi hanya sedikit atau perlukaan kecil. Dan karena pulse duration-nya panjang, lasernya dikeluarkan secara pelan-pelan ke kulit pasien dokter. Akibatnya panas di air kulit dokter naiknya secara bertahap, gradual, dikit-dikit, sampai suhunya sekitar 37 hingga 42 derajat Celcius. Itu adalah suhu terbaik untuk neokolagenesis di lapisan basal membran dan dermis dokter. Itu tercapai, dokter cukup berhentikan lasernya. Nah, ini makanya yang saya bilang saya enak pakai Laviang karena semua settingannya saya bisa atur manual. Nah, ini yang saya bilang tadi pulse duration. Jadi kalau pulse duration saya panjangin, deep heat penetration, jadi penetrasi panasnya lebih dalam. Tapi kalau pulse duration-nya saya kecilin, hanya terjadi ledakan di kulit, tapi tidak ada panas yang tercipta. Nah, nggak semua laser pulse duration ini dibuka. Karena kenapa? Ada sebagian perusahaan laser bilang, aduh kalau pulse duration ini dibuka, terus dokternya salah setting, ada pasien pigmentasi, terus pulse duration-nya nggak sengaja nyetingnya panjang, kadang-kadang pigmentasinya bisa respon jadi HPI, hiperpigmentasi. Itu memungkinkan. Nah, makanya biasanya ada beberapa perusahaan laser suka nge-lock pulse duration-nya. Cuman kalau perusahaan itu pulse duration-nya di-lock atau dibatasin, fungsi alat itu juga jadi terbatas. Nah, ini yang saya kurang suka. Kalau fungsi alatnya terbatas, kesannya saya jadi rugi. Saya termasuk tipikal orang yang adalah ogah rugi. Dan karena pulse duration-nya dibuka, saya bisa atur setting seluruh settingannya. Saya bisa treat pigmentasi sesuka saya bisa treatment acne scar sesuka saya, pori-pori, atau bahkan skin tightening suka-suka saya. Makanya jadinya saya bisa kurangin downtime-nya seminimal mungkin. Saya juga bisa atur treatmentnya seaman mungkin. Saya bisa atur treatmentnya side effect-nya sesedikit mungkin. Dan yang penting tujuan atau results-nya tercapai. Itu saya bisa atur sesuka mungkin. Nah, ini adalah contoh untuk treatment pigmentasi yang mix pigmentation. Jadi dari epidermal sampai dermal sekalipun itu semua bisa kena atau kita bisa atur suka-suka senyaman kita aja. Jadi tadi adalah mix, ini adalah yang untuk epidermal. Ini adalah untuk yang epidermal. Terus yang ini adalah untuk PIH dan okronosis, itu juga kita juga bisa koreksi. Tapi ini nggak murni, nggak single treatment oleh thulium. Karena kenapa? Biasanya HPI dan okronosis saya tetap butuh chemical peel untuk mempercepat turnover atau pengelupasan kulit. Jadi pigmen-pigmen yang udah terbentuk ke lapisan epidermal lebih cepat dibuang. Tapi biasanya kondisi pasien seperti ini kulitnya udah sangat-sangat sensitif, gampang banget tercipta pigmen lagi, makanya tetap saya tembak thulium. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan basal membran
supaya tidak terjadi yang namanya repigmentasi. Jadi dokter treatment chemical peel, thulium sama krim saya akan tetap berikan. Tujuannya adalah untuk tipe-tipe kasus pasien berat seperti ini yang udah terjadi hipopigmentasi, okronosis, mix sama HPI. Karena biasanya kenapa pasien ini pertama datang dengan keluhan okronosis, terus tiba-tiba dokternya bilang ditembak laser, Pico dengan energi tinggi. Akibatnya tumbuk-tumbukan, okronosisnya terjadi, HPI-nya terjadi, hipopigmentasinya terjadi. Nah, ini pengobatan jangka panjang. Jangan berharap dokter bisa cepat langsung dokter selesaikan. Dan ini membutuhkan treatment kombinasi. Nah, ini juga untuk pori-pori sama acne scar. Biasanya kalau pori-pori, acne scar, pulse duration-nya dokter bisa atur dengan bagus. Biasanya dalam sekali juga lumayan kelihatan hasilnya. Ini juga untuk acne scar dan untuk mempercepat turnover kulit, jadi PIE juga lebih cepat selesai. Ya, ini untuk skin texture atau contouring permukaan kulit yang gak rata atau dan fine line sekalipun ini juga bisa. Nanti dokter pakai settingan adalah untuk skin tightening. Nah, ini juga untuk kalau kita ngelihat tekstur atau pigmentasi, kalau berdasarkan gambar UV kita bilang terjadi penurunan untuk pigmentasinya. Nah, di Brasil mereka jualan fokus adalah untuk pigmentasi, acne scar, dan pori-pori. Makanya dan lumayan laku karena ini termasuk salah satu laser yang lumayan aman untuk dokter gunakan dengan keluhan itu semua. Jadi di Indonesia juga salah satu keluhan utamanya adalah untuk pigmentasi dan biasanya untuk pigmentasi dokter lumayan bisa kelihatan tapi saya bilang akan ideal kalau dokter udah ulang 2-3 kali itu warna kulitnya akan rata banget satu muka. Jadi itu akan sangat bagus kalau dokter bilang sebagai laser BB laser. Jadi kayak orang pakai BB cream, kayak orang pakai bedak, kayak orang pakai foundation. Itu betul karena warna kulitnya jauh lebih rata. Dan ini ada beberapa jurnal atau paper yang kita bilang fungsi yang sangat banyak kalau dokter pakai yang namanya sublatif atau non-ablatif laser untuk skin rejuve. Ini dokter nanti bisa minta ke salesnya Somtech untuk nanti dikasih untuk jurnal-jurnalnya. Biasanya mereka nggak pelit kok untuk bagi jurnal. Jadi itu adalah terakhir slide saya. Jadi terima kasih. Waktunya saya balikin ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dr. Almond. Nah, setelah ini kita akan melihat bersama video hands-on dari Lafian Laser. Tapi sebelumnya, untuk para dokter yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom Q&A atau kolom tanya jawab ya, Dok. Nanti pertanyaannya akan saya bantu jawab untuk ditanyakan langsung ke Dr. Almond. Sebelum itu, mari sama-sama kita saksikan video hands-on dari Lafian Thulium Laser.
Oke, terima kasih. Dan di sini saya lihat sudah mulai banyak nih dokter-dokter yang memberikan pertanyaan. Saya bantu bacakan ya Dokter Almond untuk pertanyaannya. Yang pertama, ada pertanyaan dari Dokter Bagas Putra. Dokter Bagas bertanya terkait penggunaan laser thulium untuk terapi pigmentasi. Apakah ada kemungkinan terjadinya hipopigmentasi, dokter? Oke, jadi gini dok, kalau dokter tanya, dok, kenapa sih sebetulnya hipopigmentasi bisa terjadi? Bahasanya kan seperti itu. Biasanya laser hipopigmentasi itu terjadi kalau dokter benar-benar menembakkan laser. Contoh adalah yang nembak melanin secara murni yang seperti saya tadi bilang, Alexandrite dan Endiak. Itu adalah benar-benar laser yang menyasar ke melanin dan menggunakan energi yang terlalu tinggi. Saat energi yang terlalu tinggi terjadi, ledakan melanin di dalam kulit dokter itu terlalu hebat. Saking ledakannya terlalu hebat, stem sel kulit dokter di basal membran juga rusak dan mati. Bahkan sampai mati, sampai hilang sekalipun. Nah, karena itu hilang, tidak ada yang bisa merepair jaringan melanogenesis di sekitaran situ. Itu sehingga tercipta yang namanya proses hipopigmentasi after laser. Jadi biasanya itu adalah karena overpower. Kalau dibilang, dok, laser thulium bisa nggak untuk menciptakan itu? Secara teori tetap bisa untuk menciptakan hipopigmentasi. Tapi untungnya energi yang ada untuk laser thulium itu sebetulnya tidak cukup untuk sampai menghancurkan sampai seluruh basal membran dokter, stem selnya rusak total. Enggak. Karena kenapa? Laser ini sensitif terhadap air. Jadi mulai dari lapisan keratin, laser ini energinya udah sebagian berkurang karena diserap air di keratin dokter. Terus ke epidermis juga diserap. Sampai ke dermis, dia baru adalah 60-70% dari sisa lasernya, dia baru bikin rongga di yang namanya lapisan basal membran dokter, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dokter ngeliat di video tadi, lasernya keluar dalam bentuk satu-satu garis atau yang kita bilang namanya adalah fraksional. Tujuannya apa? Fraksional diciptakan, tujuannya adalah jaringan kulit sekitarnya itu tetap sehat untuk membantu penyembuhan jaringan kulit yang rusak oleh karena laser dokter. Nah, itu juga yang menyebabkan laser ini jauh lebih aman karena dibentuknya dalam bentuk fraksional. Kebanyakan yang bisa menciptakan hipopigmentasi adalah laser yang tipenya full beam atau satu utuh dokter tembakin. Jadi yang rusak area jaringannya, yang rusak sangat lebar. Jadi tubuh kita nggak sanggup untuk memperbaikinya sendiri karena rusaknya terlalu lebar. Jadi secara teori memungkinkan, secara prakteknya susah untuk dilakukan. Jadi thulium sangat susah untuk bikin hipopigmentasi. Oke, terima kasih dokter. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter. Selamat pagi dokter Almond, mohon izin dijelaskan. Dijelaskan kembali mengenai pemilihan pulse duration untuk flek dan pulse duration untuk scar dan cara kerjanya dari dokter Erika. Mungkin secara singkat dokter. Oke, boleh saya share screen sedikit? Boleh dokter. Oke, pulse duration adalah seperti ini, dok. Ini adalah cara pulse duration. Jadi kalau pulse duration itu sebetulnya seberapa lama kontak laser atau laser ini ditembakkan ke dalam kulit dokter. Jadi anggapannya dokter mensimulasikan adalah tangan saya ini adalah laser, tangan saya adalah laser. Kemudian kalau tangan ini saya gerakan dengan cara sangat cepat ke dalam muka dokter, artinya saya tampar nih. Kalau cepat, kulit dokter akan merah dan pecah. Karena kenapa? Tabrakan tangan saya ke kulit dokter itu sangat cepat. Tapi itu artinya tujuan tangan saya atau laser saya adalah untuk memecahkan apa yang ada di sana, tapi nggak panas. Jadi saya tampar, kulitnya langsung pecah, merah, berdarah. Tapi kalau tangan ini saya gerakan pelan-pelan ke kulit dokter, tapi saya keluarkan energi yang sama, artinya apa? Tangan ini pelan-pelan nempel ke kulit dokter, terus saya gosok pelan-pelan kulit dokter, akibatnya apa? Makin lama kulit dokter nggak pecah. Hanya makin panas, makin panas, makin panas. Karena kenapa? Kontak tangan saya sama kulit dokter itu lama. Nah, inilah pulse duration yang panjang. Jadi tangan saya kontak sama dokter waktunya makin panjang. Nah, pulse duration makin panjang artinya panas tercipta tapi nggak pecah atau tidak ada perlukaan.
Pulse duration makin pendek, hanya perlukaan panas makin sedikit. Itulah mekanisme kerja yang kita bilang namanya pulse duration. Nah, jadi kalau dokter mau nge-treat pigmentasi atau flek, musuhnya flek adalah heat, musuhnya flek adalah panas. Jadi otomatis laser saya bikin gimana pun caranya supaya laser saya ini nggak panas, artinya pulse duration-nya saya turunin. Tapi sebaliknya, untuk scar, untuk pori-pori, untuk skin tightening, saya butuh heat. Karena kenapa? Proses neokolagenesis, proses pembentukan kolagen akan tercipta kalau ada suhu 37-42 derajat. Artinya laser saya pulse duration-nya saya panjangin tujuannya untuk bulk heating, untuk penimbunan panas. Jadi itu beda settingan untuk pulse duration-nya. Makanya di settingan kalau tadi dokter ngeliat video ada tulisannya adalah duration, itu adalah pulse duration. Kadang settingannya saya kecilin sampai 200 milisecond, 300 milisecond, kadang sampai 1000, 1200, itu tergantung sesuai kebutuhan, dok. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Dok, jika bisa untuk pigmentasi, bagaimana cara kita memilih pemakai laser yang lain jika kita sudah memilikinya di klinik? Seperti misalnya laser Pico 1064. Mana dulu yang kita kerjakan atau bagaimana cara memilihnya? Nah, beda mekanisme kerjanya. Itu makanya tadi saya bilang, dok, laser 1064, mau key switch NDX 1064 atau Pico 1064, mekanisme kerjanya adalah dia menembak pigmen yang sudah terjadi atau melanin yang sudah terjadi. Melanin yang sudah ditransfer oleh melanocyte dokter ke lapisan epidermis atau lapisan dermis, itu yang mecahin adalah Pico atau key switch 1064. Thulium adalah menghentikan proses melanogenesisnya supaya pigmentasi nanti nggak tercipta. Jadi misalnya dokter pakai thulium aja, proses melanogenesisnya dokter stop, nanti tunggu turnover kulit atau pengelupasan kulit terjadi, baru pigmennya terbuang secara natural karena kulitnya kekelupas, tapi pigmennya nggak tumbuh yang baru. Itu mekanisme kerjanya thulium. Tapi kalau Pico dan key switch NDX 1064, dia mecahin pigmen yang udah keluar, tapi dia tidak menghentikan proses pembentukan melanin baru. Makanya kadang-kadang kalau dokter pakai Pico 1064 atau key switch 1064, membaik dulu nih. Nanti setelah sebulan 2 bulan kok gelap lagi. Jadi kayak back and forth. Jadi membaik, memburuk, membaik, keluar lagi, membaik, keluar lagi, kayak nggak selesai-selesai treatment pigmen dokter. Karena sumber melanogenesisnya tidak dokter berhentikan. Jadi dua-duanya nge-treat pigmen dengan cara yang berbeda. Nah, terkadang saya suka ngerjain 2 laser ini di hari yang sama. Supaya apa? Biasanya supaya immediate result itu dapat dari 1064 atau key switch 1064, kita tembak itu immediate result karena pigmennya udah langsung menurun, yang pigmennya udah tercipta. Habis itu saya tumpuk sama thulium supaya nantinya pigmentasinya nggak keluar lagi. Jadi biasanya saya suka kerjain di hari yang sama. Oke, baik dokter. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari dokter Anton. Ini agak sedikit panjang, saya agak ringkas sedikit ya dok. Nah, untuk laser thulium dari Lavian ini disebut bisa diatur pulse width. Oh, mungkin maksud dokternya pulse duration ya dok. Iya. Berapa range pulse duration yang bisa diatur untuk mesin ini? Itu yang pertama dok. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya harus diatur parameter sesuai dengan indikasi pasien. Untuk mendapatkan fluence yang sama. Menurut dokter, sebaiknya memperpanjang pulse duration atau memperbesar energinya. Mohon pencerahannya dokter. Oke, jadi untuk pulse width nanti kalau sebetulnya udah ditulis di brosurnya thulium itu 0,1 sampai 10 milisecond, itu dokter bisa atur, fine. Nanti pulse width tergantung dokter atur juga, nanti ada yang namanya TRT kulit. TRT itu apa? Tadi saya belum sempat bahas karena takutnya bikin makin sakit kepala. Itu namanya adalah thermal relaxation time, atau berapa lama waktu yang kulit atau organ melanin atau organ hemoglobin atau organ air yang ada di kulit untuk melepaskan panas. Jadi nanti dokter sebenarnya bisa atur settingan pulse width-nya dengan TRT kulit dokter. Betul, itu adalah cara yang paling ideal untuk mengatur pulse duration. Cuman biasanya itu akan menghabiskan 1 sesi dan sakit kepala yang lumayan untuk ngatur itu, betul. Nah, terus yang kedua untuk mendapatkan hasil yang baik, sebetulnya gini, fluence yang tadi saya bilang.
Fluence atau energi yang dokter berikan itu biasanya dokter nggak perlu naik turunkan terlalu jauh. Karena kenapa? Energi yang dokter berikan itu nanti hanya akan mempengaruhi seberapa besar atau seberapa hebat fraksional atau bolongan luka yang ada di basal membran dokter. Sebetulnya hanya itu. Nah, sisanya nanti ada di pulse width juga, pulse duration juga. Jadi dokter lebih banyak mau menciptakan bolongan dengan hit yang banyak atau menciptakan bolongan dengan hit yang sedikit, itu tergantung indikasi dan kebutuhan kulit dokter. Tapi saya harus bilang, kalau dokter benar-benar menggunakan thulium sebagai transepidermal drug delivery, jadi benar-benar oke, aku cuman mau pakai sebagai rejuve, laser doang, terus saya olesin growth factor, saya olesin serum supaya penetrasi obatnya lebih bagus. Pulse width atau pulse duration harus tinggi. Karena transepidermal drug delivery dipengaruhi oleh dua hal. Seberapa besar rongga atau pori-pori yang tercipta after laser dokter, dan yang kedua, coagulation zone atau thermal zone. Makin besar, makin tinggi thermal zone, artinya kulit itu istilahnya pori-porinya lagi pada ngebuka karena panas, penyerapan obatnya juga akan makin bagus. Jadi nanti itu semua disesuaikan sesuai tergantung kebutuhan dan kondisi target dokter mau ngapain sebetulnya. Oke, baik dokter. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar dok. Izin bertanya, untuk pasien dengan okronosis tersebut, sudah berapa kali ya dok dilakukan Lavien dan kemudian settingannya seperti apa ya dokter? Pasien itu total udah berarti saya Laviang 6 kali. Jadi total pengerjaan untuk pasien itu 8 bulan. Oke. Oke dokter, berarti dokter untuk itu settingannya menggunakan parameter yang pigmentasi dokter. Pulsation sangat rendah, energi lumayan tinggi karena saya berusaha untuk meratakan basal membrannya, atau kita bilang basal membrannya saya rapiin lagi. Jadi energinya saya pakai lumayan tinggi, mentoknya ada di 10 watt, saya pakainya 8 sampai 9 watt, pulse durationnya saya pakainya di 300. Oke, baik dokter. Selanjutnya, oh dari dokter Anton kembali ini. Dokter, untuk laser dengan panjang gelombang 1927 nanometer ini, lebih baik memperbesar fluence atau kecil saja tetapi multipass ya dok, terutama untuk kasus pigmentasi. Oke, jadi gini dok, kadang kalau dokter tanya sama saya multipass hanya maksimal 2 kali. Saya malas banget untuk multipass atau yang kita bilang namanya sebenarnya itu adalah stacking. Kita tumpuk-tumpuk, kita tembak-tembak-tembak. Karena multipass kadang ada area yang kita bisa tumpuk 2-3 kali, ada kadang area yang tetap ke skip. Jadi bagi saya pribadi, saya personal adalah orang yang lebih suka memperbesar fluence, pas saya hanya ulang maksimal 2 kali. Karena kenapa? Kenapa saya nggak suka ngelakuin pulse berkali-kali? Karena dengan multi pulse atau stacking, walaupun pulse duration dokter kecil, tapi dokter stacking atau dokter tumpuk, panasnya nanti naik juga. Jadi makanya saya agak males multipass karena gimana pun juga itu nanti akan increase Hilk atau bug hitting. Jadi jujur aja saya males yang pertama. Yang kedua, laser sublatif itu juga termasuk laser yang rasanya gatelnya tuh nyebelin. Jadi kalau saya bisa 1-2 pas itu treatment 3-4 menit sampai maksimal 5 menit selesai, saya akan lebih cepat selesai, lebih cepat. Jadi biar pasien itu rasa nyamannya lebih dapat daripada saya tumpuk berulang-ulang. Jadi treatmentnya lebih lama, jadi gatel nyebelinya lebih lama. Itu jujur saya lebih suka yang itu. Terus ketiga kalau ada dokter tanya, dok kalau gitu better pakai anestesi nggak? Nggak. Karena kenapa? Anestesi akan menimbulkan sisa lapisan gliserin atau lapisan oil tipis di atas permukaan kulit dokter, makanya kulitnya ke glowing, mengkilat. Nah, itu dibuat dari air juga. Jadi kalau dokter tembakan laser yang sensitif terhadap air, sebagian lasernya akan diserap oleh gliserin sisa dari anestesi dokter. Sehingga penetrasi laser dokter biasanya lebih dangkal atau sedikit lebih superficial daripada pasien dokter tidak pakai anestesi. Jadi makanya biasanya saya nggak anestesi, saya langsung tembak dan sebisa mungkin secepat mungkin selesai jadi pasien lebih nyaman. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter Jonathan Lukas.
Hai dok, thanks for sharing. Ingin bertanya, kalau dilihat dari target kromofornya, thulium 1927 nanometer ini berarti thulium bisa juga dipakai untuk hair regeneration. Bagaimana dokter? Nah, sebetulnya banyak laser yang bisa dokter pakai untuk hair regeneration, bukan cuma sekedar thulium. Karena pada basicnya apa? Hair regeneration atau laser di rambut dokter, itu dokter mempercepat yang namanya proses angiogenesis atau pembentukan vaskular baru. Tujuannya apa? Supaya aliran darah ke hair follicle dokter lebih tinggi, lebih banyak, hair follicle dokter lebih sehat, lebih subur, sehingga apa? Pertumbuhan rambut baru dokter akan terjadi dan rambut dokter lebih sehat, lebih bagus. Nah, untuk proses angiogenesis itu biasanya adalah membutuhkan thermal, membutuhkan heat. Jadi semua laser yang bisa menimbulkan bulk heating di rambut dokter bisa dipakai untuk treatment hair regeneration, termasuk thulium, termasuk CO2, termasuk erbium. Tapi saya ingat ya dok, yang bisa diatur pulse duration-nya sehingga dia bisa bulk heating. Ada CO2 yang nggak bisa diatur pulse duration-nya, ada erbium yang nggak bisa diatur pulse duration-nya. Itu agak susah untuk hair regeneration. Itu nanti lebih banyak untuk drug transepidermal drug delivery. Jadi dokter tembakin laser, olesin serum supaya penetrasi serumnya lebih bagus. Iya. Jadi tolong dibedain laser yang untuk transepidermal drug delivery dan laser yang dipakai untuk hair regeneration karena ada sedikit perbedaan settingan. Betul. Oke, baik dokter. Ini pertanyaannya izin saya agak ada skip-skip dikit karena ada beberapa pertanyaan yang mirip atau sudah dijelaskan tadi sebetulnya di presentasi dokter. Saya lanjut ke pertanyaannya Dokter Erika. Bagaimana menurut dokter laser thulium dengan RF microneedling? Sebab benefit dan tujuannya hampir sama. Terima kasih dokter. Oke, jujur ya dok, ini RF microneedling itu tujuannya totally berbeda. Kalau RF microneedling itu hampir mirip dengan erbium glass. Jadi fokus untuk bulk heating. Karena kenapa? Dokter tidak menimbulkan rongga luka di basal membran. Tapi kalau RF microneedling tujuannya juga meregulasi basal membran betul, tapi dengan cara yang berbeda. Dia dengan cara bulk heating sehingga basal membrannya lebih tight karena kolagennya terbentuk, basal membran dokter tidak bergelombang, tidak rusak, lebih tight sehingga permukaan kulit dokter lebih rata. Betul. Tapi dokter tidak menghilangkan basal membran yang ada melanocyte-nya. Enggak. Jadi total mekanisme kerjanya sebetulnya sangat-sangat berbeda sebetulnya. Jadi enggak 100% sama. Oke, baik. Saya masuk ke pertanyaan terakhir ya dok. Terima kasih untuk dokter-dokter yang sudah bertanya. Mohon maaf pertanyaan tidak bisa saya bacakan semua karena keterbatasan waktu. Di pertanyaan terakhir ada dari dokter Komang. Siang dokter, setelah dilakukan thulium, klien saya mengalami pustul dan di case lain mengalami telangiektasis. Penyebabnya apa ya dok dan bagaimana cara mencegahnya? Keduanya Oke. di Fitzpatrick 4, duration kurang lebih 300 sampai 400 dokter. Oke, jadi gini. Dok, itu yang saya selalu berusaha bilang, dok. Kalau dokter ngerjain thulium, lapisan keratin atau epidermis dokter itu akan sedikit mengalami yang namanya perlukaan. Akibatnya apa? Mau bakteri, mau apapun, itu tetap bisa masuk. Makanya kenapa juga saya selalu berusaha bilang atau sarankan, kalau dokter mau ngerjain laser thulium, sebisa mungkin juga kalau bisa jangan pakai anestesi krim. Karena terkadang anestesi krim ini juga suka bikin masalah. Karena susah untuk menjaga tingkat sterilitasnya. Nah, kalau dok tapi kan nggak nyaman di pasien, dokter belilah cooling device. Cooling device nggak mahal kok. Jadi kalau dokter bisa mengkulingkan atau mendinginkan kulit pasien sampai suhunya sekitar 4 derajat sampai 8 derajat, itu pain toleransinya akan jauh lebih nyaman di pasien. Jadi it's okay, itu lebih enak. Terus dok, kenapa bisa tercipta teleangiektasis? Teleangiektasis itu sebetulnya hanya akan tercipta kalau terjadi yang namanya penipisan lapisan keratin dan epidermal kulit dokter. Dan teleangiektasis itu nggak mungkin tercipta dalam 1 sampai 2 kali laser. Teleangiektasis itu akan tercipta kalau penipisan lapisan kulit dokter timbun dalam waktu lama. Contoh kayak penggunaan krim steroid. Penggunaan krim steroid itu adalah yang paling sering dan paling mudah menciptakan teleangiektasia.
Tapi dokter menggunakan krim steroid clobetasol sekalipun yang highly potent itu biasanya membutuhkan waktu lebih dari 8 bulan sampai pasien itu akan tercipta telangiectasia. Nah, jadi biasanya telangiectasia yang tercipta itu adalah biasanya kalau penggunaan laser powernya terlalu tinggi, pulse duration-nya terserah mau pendek mau panjang bebas, tapi multipass-nya terlalu banyak sehingga apa? Perlukaan area di situnya terlalu tinggi. Saya bilang perlukaannya atau ablatifnya terlalu tinggi sehingga otomatis tubuh kita terrespon untuk membentukkan neovaskularisasi baru atau angiogenesis baru. Nah, sementara saat kulitnya masih tipis karena terbentuk kulit baru dan terbentuk pembuluh darah baru, kesannya seperti telangiectasia terjadi. Sama seperti saat dokter baru jatuh, kulit dokter terluka, neovaskularisasi baru, kesannya itu telangiectasia. Tapi biasanya setelah 3 bulan, pertumbuhan kulitnya sempurna, telangiectasianya tertutup. Karena kenapa? Ketebalan lapisan keratin dokter sama epidermis dokter sudah kembali normal. Jadi pembuluh darahnya ketutup. Itu biasanya adalah prosesnya seperti itu. Oke, baik Dokter Almond. Terima kasih banyak dokter. Untuk dokter-dokter partisipan, mohon maaf untuk Q&A-nya kita close sampai di sini ya dokter. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini kita akan ada sesi post-test. Dan dokter dengan jawaban terbaik memiliki kesempatan untuk training langsung, private training dengan Dokter Almond di Private Clinic Jakarta. Dokter Almond, terima kasih banyak. Untuk presentasinya dok, ditunggu 5 partisipan terbaiknya ya dok. Iya, Pasti nanti terima partisipannya kasih. akan lebih semangat lagi untuk melakukan sesi tanya jawab sama dokter. Terima kasih banyak dokter Boleh. untuk sharingnya. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Oke, dokter, kita akan masuk ke sesi post-test. Nah, nanti sesi post-test kali ini akan dikirimkan linknya di chat room. Dokter bisa langsung buka chat room atau kolom chatnya. Di situ sudah ada link post-testnya, tinggal dokter klik. Nanti dokter bisa langsung menjawab, ada 10 pertanyaan. Dokter yang memberikan jawaban terbaik akan berkesempatan untuk private training langsung dengan Dokter Almond di Private Clinic Jakarta. Akan kita berikan kepada 5 orang dokter dengan jawaban terbaik. Nah, untuk sesi post-test ini akan kita buka hanya sampai hari ini saja ya dok. Kita tunggu sampai jam 12 malam. Nanti dokter-dokter juga bisa follow Instagram dari STAs dan Lavian STI. Pemenangnya akan kita umumkan melalui Instagram tersebut. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sambil kita menunggu nih dokter-dokter yang mau mengisi prosesnya, kita akan masuk ke sesi kuis. Nah, pada sesi kuis kali ini juga ada hadiah yang menarik nih dok. Untuk 3 orang dokter yang beruntung di sesi kuis ini akan mendapatkan Clardy Scalp Treatment. Oke dokter, jadi kita mulai sesi kuisnya ya dok. Dokter-dokter siap-siap semuanya. Nanti bagi dokter yang sudah bisa menjawab, langsung diketik jawabannya di kolom chatnya. Saya akan membacakan 3 pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan pertama dulu. Yang sudah tahu jawabannya langsung diketik di kolom chat. Dan dokter dengan jawaban tercepat dan terbaik, yang terbenar lebih tepatnya, yang akan mendapatkan Clardy Scalp Treatment. Didengarkan baik-baik ya dok. Siap-siap, akan saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 indikasi dari Lavian Thulium Laser. Di kolom chat ya dok. 3 ya dok, bukan 1, 3. Jadi yang jawabnya cuma 1,
Wow, 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 wow. Oke, oke. Wah, oke. Sudah banyak yang jawab. Oke. Oke, ini mana yang jawabannya 3 ya? Kok pada baru-baru 2? Oh, siapa nih yang 3? Sebentar ya, Dok. Saya minta tolong tim admin tolong dilihat yang jawabannya 3 dan terbaik ini kayaknya ya. Ini bukan sih? Ya, oke. Oke, pertanyaan pertama yang jawabannya paling cepat dan tepat itu adalah Dokter Regina Sandra. Oke, Dokter Regina Sandra, selamat. Ditunggu akan dihubungi oleh tim admin dari STS untuk hadiahnya ya, Dok. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Oke, ini kita oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, siap-siap dokter. Ini pertanyaan gampang banget. Jadi silahkan tangannya langsung di keypadnya semua untuk mengetik. Pertanyaan kedua adalah, sebutkan kromofor dari thulium laser. Wow, dokter Anton yang paling cepat ini langsung nongol dia. Saya belum selesai padahal membacakan pertanyaannya. Yang kedua, selamat kepada dokter Anton. Nanti akan dihubungi oleh tim admin STS. Oke, pertanyaan yang ketiga ini, pertanyaan ketiga juga cukup gampang. Terus bentar ya dok. Pertanyaan ketiga, silakan dokter siap-siap semuanya. Lavian thulium laser merupakan, ini jawabannya boleh 2 ya dok. Lavian thulium laser merupakan tipe laser ablatif, subablatif, atau non-ablatif. Oke, 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 oke. Wah, ini udah banyak nih yang jawab nih. Kita lihat. Ini sebetulnya yang benar ini dokter Anton lagi, tapi dokter Anton udah dapet, jadi saya berikan ke dokter Erika. Dokter Erika juga udah yang pertama. Belum, Regina yang pertama. Dokter Erika. Kepada dokter Erika, selamat. Nanti akan dihubungi oleh admin STS. Oke, terima kasih dokter-dokter. Sekian kuisnya. Selanjutnya kami akan informasikan bahwa untuk khusus dokter-dokter yang join dari webinar hari ini akan ada promo dari Lavian Thulium Laser berupa additional cashback sebesar 5%. Untuk dokter yang tertarik, silahkan segera hubungi sales Santek Indonesia di area dokter. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu mengenai sertifikat yang akan dikirimkan langsung ke email dokter yang terdaftar pada saat dokter registrasi webinar hari ini ya dok. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada dokter sekalian yang sudah hadir di acara webinar hari ini dan ikut serta pada acara webinar Lavian Transforming Subablative Thulium Laser 9027 nanometer with enhanced safety and effectiveness. Kami tunggu jawaban post-testnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di event Samtek selanjutnya. The best beauty laser for brightening skin. Hampir nggak ada downtime yang lama.
Jadi paling 1 sampai 2 hari. Itu yang paling mereka suka. Makanya saya bisa ngerjainnya sedikit lebih cepat. Bahkan mungkin nggak nyampe 5 menit juga udah selesai. Kita memilih Laviong karena Laviong mempunyai hasil yang kelihatannya lebih cepat dan downtime-nya juga lebih singkat. Jadi Laviong selain untuk wajah juga bisa untuk rambut. Laser Laviong dapat memperbaiki berbagai masalah kulit seperti meratakan tekstur. Jadi kalau pori-pori besar, misalnya ada bopeng bekas jerawat atau acne scars, bahkan sampai pigmentasi atau flek kehitaman dan mengatasi masalah kerontokan rambut. Alat ini ternyata mudah, nyaman, dan digunakan kepada pasien pun tidak ada downtime yang lama, hanya kurang lebih 30 menit sampai ya tergantung keadaan pasien, hanya yang penting tidak lebih dari 24 jam. Dan kita yang mengerjakannya sangat enak, sangat nyaman, mudah, dan tentunya hasilnya juga efektif. Bagi Anda yang banyak menghabiskan aktivitas di luar ruangan, ada baiknya mulai memperhatikan perawatan sejak dini agar kesehatan kulit tetap terjaga. Pemirsa, suhu panas yang menyengat tidak hanya menyebabkan badan menjadi lemas dan tidak nyaman, tetapi juga beresiko terhadap kesehatan kulit nih. Nah, ada baiknya selain tetap merawat kesehatan kulit, terutama kulit wajah Anda, ada baiknya Anda juga tetap menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. The best beauty laser for